Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim as-saqim wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa wa muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa dzal hajah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah bersabda, beliau bersabda, idza shalla, ketika salah seorang di antara kalian, ahadukum linnas, salat ngimami, maksudnya salat sebagai imam, falyukhafif, hendaknya diringankan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara mereka para makmum itu ada ad-dhaif, ada yang lemah, was-saqim, ada yang sakit, wal kabir, ada yang sudah sepuh. Wa idza, dan jika shalla ahadukum, salah satu di antara kalian salat li nafsihi, sendirian, falyutawwil ma syaa, maka hendaknya dipanjangkan salatnya, ma syaa, sesuka hatinya. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayatin wa dzal hajah, dalam sebuah riwayat, di belakang kalian ada orang yang sedang punya hajat. Baik, subhanallah, ini ajaran baginda Nabi ya. Ajaran kasih sayang itu sampai dalam bab ibadah pun juga ajaran kasih sayang. Bab ngaji ya ajaran kasih sayang. Dalam bab ibadah, waktu sholat kita jadi imam, kok makmumnya beragam macam dari banyak orang, ada orang lemah, ada orang sepuh, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, punya kebutuhan, maka jangan panjang-panjang sholatnya, yang pendek-pendek saja. Dan Masya Allah cerdasnya para ustadz-ustadz di negara kita, maka pilihannya kebanyakan kuliah dan kulhu. Sebetulnya itu pendek teuing, cuman niatnya bagus, apa? Mengamalkan hadis ini. Kalau imam jangan panjang sampai ada imam sampai disebut imam kulhu. Kenapa? Kalau jadi imam pasti kulhu wallahu ahad. Kalau dia imam, makmumnya pasti senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah tahu dibacaannya qul huwallahu ahad. Meringankan sholat saat jadi imam itu memang sunnah. Alasannya tadi, kalau panjang-panjang ya itu di belakangnya ada orang sakit, ada orang sepuh, ada orang yang punya kebutuhan, pengen segera dia selesaikan setelah sholat. Kecuali kalau kita sholat sendirian, maka dipanjangkan, silahkan. Cuman gini, jangan juga terlalu pendek, banget pendeknya, sampai sholat tuh nggak kerasa. Tiba-tiba takbir, langsung tiba-tiba kerasanya sudah salam. Nggak gitu juga. Sholat juga harus ada ruhnya, gitu. Karena bahasa panjang kalau kita kaitkan dengan kebiasaan baginda Nabi panjangnya gimana? Ya satu rakaat itu bisa 4 juz kan? Satu rakaat itu rukunya panjang, sujudnya panjang, sampai ada beberapa sahabat yang cerita dalam hadisnya, ketika sholat bermakmum pada baginda Nabi, pengen nyerah rasanya, udah nggak kuat itu, gitu ya. Para sahabat juga begitu. Jadi sekali lagi, perlu cerdas, betul. Kalau kita jadi imam di masyarakat, jangan panjang-panjang. Walaupun anda hafid 30 juz, gak usah 1 juz sudah kepanjangan. Cukup ayat-ayat atau surat-surat pendek. Kemudian anak-anak nih, perhatikan ya, Ustadz, bacaan ayat tapi tidak full satu surat. Surat Al-Baqarah itu kan panjang Ustadz, cuman baca beberapa ayat, pendek juga. Dengan satu surat full yang pendek, mana yang lebih afdal? Jawabannya, satu surat yang full pendek itu lebih afdal daripada
beberapa ayat yang tidak full satu surat. Ini aturannya. Maka kalau guru-guru kita ngimami di masyarakat pakainya pakai alhaqumut takatsur, surat takatsur, al-asr, itu bukan berarti beliau-beliau nggak hafal Quran, bukan. Tapi orang cerdas yang ngerti tuntunan baginda Nabi. Ini mentang-mentang baru masuk tahfidz, baru hafal satu juz, kebetulan surat Al-Baqarah, jadi imam Allahu Akbar alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar, supaya ketahuan bahwa dia hafal alif lam mim. Enggak begitu, enggak. Sunnahnya satu surat yang pendek, udah gitu. Kan Masya Allah ya, di juz amma itu ada panjang, ada yang agak panjang. Kalau panjang nggak ada, agak panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi sekali lagi, jadi imam harus bijak. Tapi kata para ulama, ada pengecualian. Kalau contohnya seperti di pondok pesantren yang tidak ada orang luar di situ, atau ada orang luar yang sudah seperti warga pesantren itu sendiri dari pondok ini yang ikut sholat di sini, tetangga-tetangga pun sudah seperti warga pondok. Kalaupun dipanjangin, asal semuanya ridho, nggak ada masalah. Jadi santri awas, setelah ini jangan ada minta diskon loh ya. Enggak, ini nggak berlaku buat kalian ini, karena kita ini di kelompok tertentu. Dan ada pengecualian, kecuali memang ada tuntunan, suratnya panjang dibaca dalam sholat, itu tuntunan dari baginda Nabi. Contoh dalam subuh sholat Jumat di hari Jumat sholat subuh kita pakai alif lam mim, surat Al-Qiyamah panjang, ada sujud tilawahnya. Kalau itu memang pengecualian, itu dari baginda Nabi. Jadi yang pendek-pendek ini selain yang itu ya, yang pendek-pendek ini. Nah kalau sholat sendirian gimana Ustadz? Terserah. Mau 1 rakaat 30 juz nggak apa-apa. Nggak masalah. Atau 1 juz 1 rakaat nggak ada masalah. Cuman kita ini herannya dibalik-balik ya. Sholat sendiri 2 rakaat itu 0,0 sekian menit. Masya Allah. Giliran jadi imam, kok bisa ya 7 menit? Ini mencurigakan ini sudah melanggar ketentuan sunnah. Justru kalau sendiri panjangin bacaannya. Ini giliran qobliyah ba'diyah cepet banget, perasaan baru Allahu Akbar udah salam aja. Giliran jadi imam, Masya Allah, mendayu-dayu bacanya surat-surat yang panjang, nggak selesai lagi, hanya beberapa ayat. Ini keluar dari ketentuan sunnah. Sah sih tetap sah, tapi tidak sunnah. Hanya kaitan dengan hadis yang kita pelajari ini, yang kita ambil apa? Kasih sayang baginda Nabi yang diajarkan pada umatnya, termasuk dalam konteks ibadah. Ibadah pun juga gitu baginda Nabi itu. Gitu. Nanti di hadis berikutnya akan lebih jelas lagi. Termasuk majelis ada di kelompok tertentu jam 12 malam baru mulai. Biarkan itu kelompoknya, tidak perlu dicaci, nggak perlu dicela. Anda kalau mau ikut enggak. Tapi ada yang ustadz tuh kalau ngaji cuma 1 jam dan seterusnya, itu karena kasih sayang sebetulnya. Dasarnya apa? Bagi Nabi dulu sabdanya dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna, kata para sahabat, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'idhah. Rasulullah SAW itu memilih-milih waktu untuk memberikan mau'idhah hasanah. Bukan mentang-mentang aku adalah Nabi, setiap kali kumpul langsung mau'idhah hasanah. Enggak begitu. Makanya majelis itu ada ketentuan, ada rutinannya. Oh, tanggal sekian, ada yang rutin setiap merujuk pada tanggal, ada yang hari, setiap di kita bisa setiap hari Sabtu, karena memang begitu anjurannya. Baik, cukup insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah anugerahkan kepada kita semua kasih sayang di dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang saling berbagi kasih sayang satu dengan yang lainnya.
dan kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalannya.